الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين. Kalau misalnya nih ya, motivasi kita untuk sholat nih karena ingin mendapatkan hadiah itu gimana Pak Ustadz? Semua orang sholat ini lillahi ta'ala. Tercantum dalam usollinya bagi yang usolli. Usolli fardal maghribi thalatha raka'atin adaan ma'muman. Lillahi ta'ala. Bahwa kemudian datang hadiah dari Pak RT belakangan, insya Allah tidak merubah niat dia. Memang pada awal-awalnya itu ya hadiah. Dan kita pun semua sholat ini mau dapat hadiah kan? Mau dapat surga. Dapat surga. Makanya ada orang yang katakan, orang yang mau masuk beribadah karena surga itu belum sampai kepada keikhlasan. Loh, Allah yang nyuruh kok. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan surga. Jadi boleh kita minta hadiah surga. Lalu kemudian idza sa'altumullah, kata Nabi, idza sa'altumullah, kalau kamu berdoa minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga. Tapi ada orang yang, aku beribadah kepadamu bukan karena ingin surgamu, bukan karena takut nerakamu, tapi karena menginginkan cintamu. Jadi memang Rabi'ah al-Adawiyah, memang level dia di situ. Nah, jadi Pak RT kebetulan Gen Z, dia tahu anak Gen Z ini suka hadiah. Dia maaf Pak Ustadz begini, kalau misalnya nih orangnya nggak pernah sholat Pak Ustadz, tapi karena udah ada hadiah, jadi dia sholat lah. Nah itu kan pasti niatnya karena dapat hadiah. Ada beda begitu ya? Ada beda. Bukan lillahi ta'ala, hadiah. Bukan lillahi ta'ala, karena hadiah. Nah itu bakal dapat pahala nggak buat orang-orang yang seperti itu Pak Ustadz? dalam proses pembelajaran, dia nggak akan begitu selamanya. Orang ini dua. Kenapa dia melakukan sesuatu? Karena ada punishment, hukuman, dan karena ada reward. Memang itu level awal manusia itu begitu. Mau sekolah, kenapa orang sekolah terus? Mau dapat ijazah, ujung-ujungnya kerja. Kalau enggak, nanti punishment, ada hukuman. Jadi Pak RT, dia tidak pakai punishment. Siapa yang nggak sholat, saya pancung kepalanya. Dia nggak pakai itu. Pak RT pakai reward. Ya, kan dia pakai hadiah. Nah, jadi untuk tahap awal proses pembelajaran, ada pepatah Melayu, Allah bisa karena biasa. Proses pembiasaan, mungkin di Ramadan ini motivasi awalnya, ini ada hadiah HP bagus nih, ini hadiah jam, ini hadiah makanan awalnya. Tapi nanti berikutnya dia mulai terbiasa, naik level keilmuannya, pada puncaknya nanti dia beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Sama hal juga kayak kita ya Pak Ustadz, mengajari anak kita untuk sholat. Jadi kita memberikan motivasi dengan, ayo saya kasih hadiah ini kalau nanti sholat 5 waktunya lancar. Itu tidak apa-apa. Satu hari puasa 10.000. Nah, dulu ponakan yang bocil-bocil puasa sampai sore 100.000. Satu bulan 300. Padahal kalau dia nggak puasa pun tetap juga dikasih untuk baju hari raya sama jajan. Tapi Pak Ustadz, perbedaan saya pada saat saya sebagai anak dan sekarang sebagai orang tua. Pada saat saya sebagai anak, saya nggak sholat dipukul pakai rotan Pak Ustadz. Kalau subuh ya disiram air. Nah, pada saat saya sebagai orang tua sekarang, saya tidak mampu melakukan seperti apa yang dilakukan orang tua saya. Kenapa Pak lalu nggak melakukan? Ya paling saya bilang, ya kasihan. Ya itu. Masa iya saya harus pakai rotan lagi, kan saya sudah kena rotan gitu. Betul. Masa saya masih mukul lagi pakai rotan, masa saya masih siram dulu mukanya pakai air pada subuh. Bisa jadi di zaman itu memukul pakai rotan itu suatu yang lumrah Pak lalu. Artinya semua orang melakukan. Sehingga ketika kita melakukannya sekarang, kita merasa aneh gitu. Bisa jadi juga memang Pak lalu ini hatinya selembut sutra. Nggak tega. Tapi bunyi hadisnya, muru auladakum bisolah, suruh anak kamu sholat, wahum abna'u sab'ah, umur 7. Wadribuhum fil ashrah, pukul ketika berumur 10. Wafarriquhum fil madaji, pisahkan tempat tidurnya, tidak lagi laki-laki dengan perempuan, tidak lagi anak dengan orang tua. Jadi pendidikan terlengkap. Dan mukul itu pun darbun ghairu mubarrah. Pukulannya tidak berbekas, tidak pada alat vital, tidak menghilangkan anggota tubuh, hanya sekedar memberikan efek jerah. Tapi dulu sih berbekas Pak. Nah itu gimana Pak Ustadz? Dosa nggak itu Pak Ustadz orang tuanya kalau mukul sampai berbekas? Iya, orang tua ini hakikatnya nggak ada orang tua mau membunuh anak. Orang tua yang sehat,
ya, yang Tapi wajar. dampaknya memang ya. Kelepasan aja mungkin ya. Dampaknya saya merasa jadi sholat. Iya, melekat dia. Melekat. Pendidikan zaman dulu. Saya Pak lalu ngaji Quran masih dipukul pakai rotan di belakang. Masih merasakan rotan di belakang, pukul rotan di belah 4 tuh masih merasa. Ya, rasa air kencing hampir nyaris keluar tuh merasakan saya. Nah, itu. Tapi saya sampai sekarang belum pernah mukul anak santri pakai rotan, belum pernah. Saya buntut ikan pari. Oh, Paling bahaya. Kasar. cambuk, cemuti. Ustadz, sebenarnya selain sebagai tiang agama, Ya. apa tujuan sholat itu yang membedakan kami yang menegakkan sholat dengan yang tidak menegakkan sholat? Sebetulnya ada ritual, Ya, tapi kalau kita terjebak di ritual ini, kita lupa substansi target yang mau dicapai dari ritual itu. ya, Apa sebetulnya ritual puasa ini? Di ujung ayatnya ketemu. ya, Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang diundang. Kutiba alaikumusiyam, ritualnya. Ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, orang sebelum kamu pernah melakukannya. la'allakum. Targetnya la'allakum tattaqun. Sehingga kalau hanya sekedar puasa, dia terjebak pada ritual, nggak sampai targetnya. Ya, Nah, sholat, inna sholata, ritualnya, ya, fungsinya, targetnya, tanha anil fahsya wal Wal munkar. munkar. Fahsya, kejahatan seksual, mungkar, kejahatan non seksual. Jadi dalam hal ini, kedua-dua kotak ini salah. Yang satu terjebak pada ritual tapi tidak sampai pada tujuan. Yang satu dia merasa sudah sampai pada tujuan sehingga dia melupakan ritual. Padahal orang yang paling bersih, paling selamat adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan sholat. artinya sholat itu memang untuk penghambaan, betul ya? Sholat itu tidak hanya sekedar ritual yang melepaskan orang dari kejahatan, Ya. tapi adalah sholat. Allah nggak perlu sholat kita. Betul. Andai semua orang di dunia ini kafir, murtad, Allah nggak rugi sedikit pun. Ya. Sholat adalah pengakuan kita. Sholat adalah penghambaan kita. Sholat adalah pernyataan diri kita bahwa yang selama ini kita katakan la haula wala quwata illa billah, disitulah kita nyatakan di awal sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dan di ujung sholat 4 juga kita katakan at-tahiyatul mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Jadi substansi dari sholat adalah hubungan connecting kita kepada Allah SWT. Ustaz, kadang-kadang kita sholat itu, ya mohon maaf ya kan, pikiran kan macam-macam. Iya. Kapan kita bisa mengetahui sholat kita ini diterima? Atau kadang-kadang kalau udah mulai ada pikiran, kadang aduh sholat saya, Diterima atau enggak? nah itu. Soalnya belum ada SMS-nya datang. Allah merahasiakan, nggak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah rahasiakan, nggak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah rahasiakan, nggak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Allah rahasiakan, nggak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ini kita udah berapa malam nih, belum ketahuan Lailatul Qadar. Allah rahasiakan, nggak ada yang tahu siapa yang dapat sholatnya diterima. Kenapa Allah rahasiakan? Supaya kita ada 2 perasaan. Pertama, perasaan takut. Yang kedua, perasaan harap. Oh iya, iya. Saya takut sholat saya ini nggak diterima Allah, tapi saya tetap berharap supaya ibadah saya diterima Allah.